Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya yang mungkin ada di lokasi kerja saat ini, masih bekerja juga, atau mungkin ada yang sedang istirahat di mes gitu, liburan atau hari off, atau mungkin yang lagi cuti ya, menghabiskan masa-masa cuti bersama keluarga. Semoga semua sehat selalu lah pokoknya ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Video kali ini teman-teman saya mau nunjukkan satu proses pekerjaan yang ini mesti harus tahu ya, wajib diketahui oleh seorang tireman atau tukang ban yang khususnya bergerak di pertambangan. Tapi ini sebenarnya mendasar ya. Di sini saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua. Kita sama-sama review sebuah pekerjaan di mana pekerjaan ini pekerjaan yang sangat mendasar tentunya. Pekerjaan apa itu? Proses assembly tire atau bahasanya memasang ban atau merakit ban ya untuk dipasang ke dalam rim. Bahasa teknis tire-nya sih assembly gitu ya. Nah, ukuran tire yang kita gunakan pada hari ini adalah ukuran 24 R35. Kebetulan ini kebutuhan untuk rotasi pada unit atau matching lah, pergantian yang baru gitu untuk posisi 1 dan 2 untuk di posisi depan tentunya. Jadi ini proses dimana assembly kita lakukan bersama tim yang ada di sini. Terkait proses assembly tire ini, ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama tentunya persiapan dari kita sendiri sebagai seorang pekerja harus sehat ya, fit ya, jangan lemes, loyo ataupun fatigue gitu ya, karena ini pekerjaan yang berisiko. Yang kedua adalah persiapan material yang ada. Material yang dimaksud di sini adalah mulai dari tire-nya itu sendiri, kemudian rimnya, kemudian toolnya, dan alat support angkatnya. Mulai dari tire, tentunya tire-nya dalam kondisi yang baik, mulus, tidak ada luka, tidak ada kotoran, semua bersih, clear, tuntas ya. Yang kedua, masalah rim. Rim yang kita gunakan pada hari ini adalah rim yang tipe 5 pieces. Rim B1, lock ring 1, flank 2, besi band 1. Jadi dihitung ada 5 pieces. Baik. Kemudian alat support yang kita butuhkan ya, di sini kita gunakan loader 966H. Ini loader yang ganal ya, loader yang besar, kuat lah, wajar dan sangat pantas untuk digunakan. Dengan dibantu operator juga tentunya yang memiliki kemampuan dan skill yang berlebihan, nggak lebih tapi berlebihan ya. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah itu tool yang kita gunakan juga harus support, harus sesuai dengan standar yang ada. Jangan tool asal-asalan gitu ya, ataupun buatan-buatan modifikasi gitu. Ini sesuai. Toolnya sederhana banget, tidak terlalu banyak. Ya paling sering banyak digunakan ya kunci pas, kunci ring atau kunci Inggris atau rebar ya. Itu aja sih yang digunakan untuk dasar proses assembly tire. Kemudian yang lainnya termasuk hose angin, inflating atau inflator, pressure gauge untuk pengecekan tekanan angin pada ban, itu juga penting yang harus kita miliki. Semua harus kondisi baik. Baik teman-teman, untuk menyingkat waktu, kita nonton aja langsung videonya bagaimana proses assembly yang kita maksud. Kita nonton aja videonya sampai selesai. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah proses membersihkan rim dengan cara brushing. Membersihkan area groove o-ringnya, kemudian groove lock ringnya, rim base-nya juga ya, secara keseluruhan untuk memastikan hilangnya kotoran-kotoran atau partikel-partikel yang tidak penting yang melekat pada rim. Ini harus kita bersihkan, kita eliminasi biar proses assembly atau perakitan ban ke dalam rim itu kondisinya mulus, tidak ada kendala sedikit pun. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya. Di sini bisa lihat kondisi rim yang sudah dipasang di stand rim tentunya, kemudian sudah dipasang flank untuk bagian bawahnya, kemudian juga sudah diberikan mounting compound pada bagian rimnya untuk bagian atas dan bagian bawah. Kemudian ada terlihat spout ya, sudah dipasang di sini. Saya tidak melihatkan bagaimana cara memasang spout ataupun valve karena sudah ada di video sebelumnya tentang proses ya, belajar bagaimana cara memasang aksesoris tire. Di sini terlihat ya, ada valve-nya sudah terpasang. Ini sudah siap. Ini kondisinya sudah mulus semua, sudah oke ya. Sisa dipastikan lagi.
apakah masih ada kotoran, masih ada yang mengganjal atau seperti apa ya. Ini kita harus proses inspeksi finishing ya, kita cek semuanya. Kemudian ketika sudah rim sudah siap seperti ini ya, kita beralih kepada untuk tire-nya. Nah, itu untuk tire-nya juga harus kita inspeksi. Apakah tire-nya juga dalam kondisi yang baik, oke, tidak ada kotoran atau tidak ada luka misalkan. Karena jangan sampai pada saat proses assembly dilakukan pada ban baru ternyata bagian inner di dalam tire itu ada luka atau robeknya. Ini harus kita hindari. Jadi proses pengecekan secara menyeluruh terhadap tire juga itu penting agar pada saat proses assembly-nya tidak terjadi kegagalan. Di sini terlihat ya, satu unit tire yang sudah siap, pembersihan sudah selesai. Kemudian di bagian bit tire-nya juga dioleskan mounting kompon untuk membantu nanti pada saat proses perekatan atau pemasangan ke dalam rim. Kemudian proses memudahkan juga untuk masuknya udara pada tire tersebut, dan juga membantu untuk proses perapatan bit tire dengan rim atau bit C-band yang ada. Di sini sudah terlihat operator. Di sini operatornya Syamsuddin The Legend, membantu kita untuk memasang tire untuk proses assembly ini. Di sini kru juga sudah ada siap, ada saudara Ricky, ada Ragil, ada Samsul Bahri, semuanya sudah siap di sini. Kita bisa lihat ya, untuk komponen-komponen lainnya seperti flank, bed seat band itu sudah siap semua untuk kita lakukan proses assembly. Proses arahan tetap dilakukan. Ini kondisi di mana tire sudah mulai dimasukkan di dalam rim. Ya. Operator juga sangat berperan penting di sini untuk proses assembly ini, dibantu dengan teman-teman support yang ada di bawah. Oke, ban sudah terlihat berada di posisi yang tepat. Langkah selanjutnya kita pasang flank. Di sini ada Arifudin juga membantu pemasangan flank dengan saudara Syamsul dan Ricky Asari juga yang sudah mempersiapkan yang lainnya. Kemudian setelah flank dimasukkan dan sesuai tempatnya, langkah selanjutnya adalah pemasangan bed C-band. Jadi kondisi flank bed C-band ini harus bersih ya, jangan sampai ada kotoran-kotoran. Makanya sebelum dipasang harus dilakukan inspeksi ulang apakah terdapat kotoran yang melekat. Ini harus kita eliminasi, kita buang untuk menghindari kegagalan dalam proses assembly ini. Nah, setelah semua sudah terpasang ya, dipastikan sudah di posisinya. Untuk lebih membantu lagi, kita butuh alat support loader untuk menekan ke arah bawah agar posisi groove o-ring dan lock ringnya itu terlihat untuk memudahkan pemasangan o-ring. Nah, setelah ditekan dan muncul permukaan bagian groove o-ring dan groove lock ringnya, maka tugas selanjutnya di sini ada Ragil ya, teman saya meminta untuk melakukan pengecekan terhadap o-ring agar tidak adanya luka pada o-ring ataupun semacam ya indikasi terpelintir ataupun kegagalan dalam pencetakannya ya. Karena biasa ditemukan ada o-ring yang gagal dalam produksinya, misalkan ada rusak gitu ya, atau agak benjol-benjol, itu mempengaruhi. Jadi kita cari o-ring yang bagus, yang mulus, yang tidak ada kerusakannya. Setelah dipastikan tidak ada kerusakan, di sini saya meminta untuk memasangkan, dibantu dengan Ricky yang masuk ke area dalam rim untuk membantu memasang secara tepat sesuai dengan presisinya. Setelah semua terpasang dengan tepat, di sini juga teman Samsul juga menyiapkan lock ringnya untuk nanti pada saat proses pemasangannya. Nah, di sini terlihat Ricky ya sudah memasang lock ringnya. Iya, ada sedikit gaya-gaya lah ya kan. Langkah selanjutnya setelah pemasangan o-ring sesuai dengan presisi yang tepat, lock ring, maka selanjutnya kita oleskan mounting compound yang membantu nanti pada saat penghimpitan atau proses naiknya bit tire ke atas permukaan dan juga naiknya bit tire atau bed C-band tire naik ke permukaan dan menyentuh bagian o-ring, itu tidak terjadi adanya, bahasa kita tuh terpelintir ya, kelilit gitu ya, agar naiknya mulus gitu. Nah, setelah sudah berhasil, tentunya kita lakukan pengisian udara pada tire tersebut. Di sini ada Ragil Andri Wahyudi yang menjaga counter valve, dan kita perlu sedikit melakukan hal seperti ini ya, memberikan pukulan terhadap lock ring yang ada
dengan catatan udara pada tayar dalam proses perapatan itu dihentikan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Untuk berapa pressure ketika melakukan hal seperti ini, itu cukup pada saat bit tire sudah rapat atau flank sudah rapat di bagian permukaan bawah dari bedside band tire. Jangan sampai melebihi 20 psi, di bawah 20 kalau bisa ya. Pada saat sudah rapat bedside band tire, kemudian flanknya dengan bagian bedside band bagian bawah, baru ya kita stop untuk pengisian angin, kemudian lakukan hal seperti ini, memastikan agar lock ring tersebut dapat lebih rapat lagi masuk ke dalam groove-nya ya, tidak adanya geser atau pergeseran yang terjadi. Kalau memang ya sudah seperti itu dan pressure tire sudah di atas 20 seperti 30 psi, kita lakukan pengecekan secara berkala ya, siapa tahu ada kegagalan, ada kebocoran, kita tidak tahu barang itu ya, ada kebocoran secara yang tidak terlihat ataupun terlihat ya, kita perlu cari tahu, kita deteksi dengan menyiramkan air ya. Sini ada saudara Arif yang menyiram air ya dengan gayung yang kalau dibilang sih gayungnya nggak asing gitu ya, terbuat dari sesuatu yang nggak asing yang suka dipakai di kepala gitu ya. Ini kebetulan dapat di tong sampah karena udah dibuang, tapi masih bisa digunakan untuk gayung-gayung air lah ya, sayang. Ya mungkin nanti dicari-cari lagi ya, selain pakai helm bekas kita cari gayung yang lebih layak gitu ya. Memang sudah seperti itu. Kita gunakan ya, nanti kita ganti, aman itu. Oke. Arifuddin menunjuk oke. Kemudian pressure kita tambah. Di sini tidak dianjurkan ya, catatan tidak dianjurkan untuk menambah pressure atau melakukan pengisian angin pada tire ini dengan isi maksimal ya, tidak dianjurkan. Cukup hanya 40 psi itu sudah cukup. 40 ya, 40 psi ataupun 50 sudah cukup ya. Tidak dianjurkan untuk maksimal 100 atau 100, di atas 100 itu tidak dianjurkan karena ini berbahaya ya, kita tidak tahu barang itu. Lebih dianjurkan cukup 40 ya, atau 40 50 ya, batas 50 lah, jangan banyak-banyak gitu ya, ngeri barang itu ya guys. Nah setelah itu dinyatakan oke, tidak ada kebocoran ya, tentunya dikatakan berhasil prosesnya ya, tidak ada kendala lagi. Jadi sudah jelas ya teman-teman, sudah jelas bahwasanya proses assembly itu seperti itu ya. Dari sini teman-teman mungkin udah pada tahu jadinya ketika melihat video ini. Seperti itulah langkah-langkah secara singkatnya bagaimana proses assembly tire yang kita lakukan. Semoga video tersebut dapat membantu buat teman-teman semuanya untuk merefresh kembali teman-teman yang mungkin masih tergolong baru ataupun belum pernah terjun ke dunia tambang ataupun pengen tahu bagaimana proses assembly tire untuk ukuran-ukuran ban yang besar, seperti itu cara-caranya. Dan semoga ini juga dapat memberikan pelajaran tambahan kepada teman-teman yang mungkin sama sekali belum pernah tahu ataupun baru pertama kali masuk ke dunia tire atau dunia ban ya. Jadi lebih utama kita jaga keselamatan diri, pastikan semua pekerjaan itu dilakukan dengan prosedur yang benar, dengan cara yang benar agar terhindar dari risiko-risiko kecelakaan kerja yang tidak diharapkan. Sekali lagi sampai sini saya Andika Putra Purwanto, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang bertanya, jika ada ingin ditanyakan dan kurang paham, bisa komen di bawah ini, bisa tulislah komen-komen di bawah ini di video ini berikutnya. Untuk video tentang bagaimana cara pasang aksesoris tire bisa dinonton di video-video sebelumnya tentang bagaimana cara proses pemasangan aksesoris, karena di video ini tidak saya tampilkan cara pemasangan aksesoris tire bagian spoot dan valve, cukup hanya bagian-bagian tertentu saja yang perlu untuk ditampilkan. Saya Andika bersama tim, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact.
never looking back. I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.